من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله والبدوي والرجال من بني علوي
وسلم وبارك عليه وعلى Allahumma inna jatana nar wa rabbana lisat qul wa badat hadatana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain minal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin qad laqad hillati adrikna ya Rasulullah bisa Pak Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah SWT kulluhum hadirin bi majlis insyaallah alhamdulillah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kulluhum ahlil kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rabbi asyir wa la tu'asyir rabbi tlami maqamid bil khair subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi bil mustafa balik maqam wafir lana mamadaya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balik maqam wafir lana mamadaya wasi'al karam ya rabbi bil mustafa balik maqam wafir lana mamadaya wasi'al karami taqabbalallahu minkum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Futhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita dalam hidup kita, keberkahan bagi ibu bapak kita, anak-anak kita, keturunan kita, lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke hadrat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita ada dua pembahasan. Pertama adalah tentang bagaimana kita berkehidupan untuk selalu bersama Allah. Yang kedua, agar kita bersama kepada Allah itu dengan cara juhud. Juhud dimaksud adalah mengurangi khayal-khayal dunia kita, menghilangkan hamun-hamun, kegundahan-kegundahan, hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidup ini, kecuali kita melihat manfaat itu ketika dia diakui dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berjuhud itu, hidup kita akan menjadi orang yang kuat keteguhan diri kita. Mengapa? Karena kita tidak lagi mengharap-harap kepada manusia, yang harapan itu kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak. Pada saat tidak berhasil kita menjadi sakit hati. Namun harapan yang pasti diberikan itu justru datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita mengarahkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbullah juhud itu. Fahjur akranas su'i wa aqta'ul mawaddata bainika wa bainahum wa asliha bainika wa bainas solihin. Dalam hal kehidupan pergaulan pun kita berkehendak melihat bagaimana kita berhijrah, melarikan diri atau menghindarkan diri akranas su'i, dari pertemanan-pertemanan yang justru menjadikan kita negatif dalam hidup ini. Berteman kepada orang ahli dunia, kita menjadi ahli dunia. Berteman dengan orang yang memiliki aroma wangi, kita pun menjadi harum semerbak dalam hidup ini.
Kalau berteman dengan orang jual minyak harum, Bang Beb, bau harum jawib lah, insya Allah bau harum. Waqatul mawaddah, mungkin satu saat kita harus memutus rasa cinta kasih kita kepada sesuatu yang sesuatu itu justru akan menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin terlalu berlebihan cinta kasih kita kepada sesuatu boleh jadi justru adalah lembah keterasingan kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu cinta kasih sayang harus kita arahkan kepada sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bertemanlah wa bainaka wa bainas sholihin, di antara kalian adalah memilih teman orang-orang yang soleh. Subhanallah. Tapi kata si Paloy, guru kata si Paloy, istri saya kurang soleh. Istri kamu siapa? Istri saya namanya Jumiati. Oh, pantas saya lain soleh ya. Paloy salah maksud soleh itu maksudnya bukan nama, tapi adalah kepribadian yang soleh. Apabila istri kita kurang soleh, mulailah dari kita untuk soleh, agar dia tercium wangi kesolehan kita, sehingga dia pun menjadi soleh. Tidak perlu bersikeras harus sehari, 2 hari, harus sebulan memakai target untuk merubah perilaku istri kita menjadi baik. Jangan pakai batas waktu tertentu. Lakukanlah sebisa kita, karena sesungguhnya hakikat dakwah itu bukanlah kita, tapi hakikat dakwah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya begini, orang itu jadi baik itu Allah yang membaikkannya, bukan hebatnya diri kita. Makanya dalam kehidupan sehari-hari tercermin, ada suaminya bagus, istrinya sangat jelek. Padahal kalau dilogikakan dengan suami baik, istri juga ternyata tidak, tentu. Ada juga suaminya jelek, bukan jelek rupa, bukanlah jelek pribadinya, kelakuannya, tapi istrinya masya Allah salihah, ya kan? Itu menggambarkan kepada kita keadaan-keadaan itu berpasangan. Meskipun berpasangan tidak tentu juga, karena hakikat semua kebaikan itu biyadillah, biyadikal khair, yang sering kita ucap, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu maksud. Tetapi kita hanya berusaha saja, kata saya, sekedar apa yang kita bisa. Uhjurul qarib minka iza kana min akranis su'i wa wasilil ba'id minka. Lakukan saja, menghindari sesuatu yang kamu anggap itu buruk, memburukkan jiwa kamu, mengotori ruhmu. Ijaka min akranis su'i wa wasilil ba'id. Mungkin engkau menjadi orang yang jauh dari sesuatu pergaulan, tidak mengapa. Boleh jadi jika itu memperbagus dirimu. Ijaka min akranil khair kullu min mawaddatahu. Maka apabila pertemanan itu menjadi membaikkan kamu, maka mulailah kamu menanam benih kasih sayang dalam kehidupan itu. Jadi kita ini sering menanamkan kasih sayang itu bukan di tempat tanah yang bagus. Jadi menanam benih adalah di tanah yang bagus. Maksudnya adalah timbulkan cinta kasih sayang itu kepada kebaikan. Jangan asal menumbuhkan kasih sayang itu kepada keburukan. Subhanallah. Wa qila li ba'dihim mal qarabah. Sebagian orang bertanya, apa itu qarabah? Qarabah itu dalam bahasa Arab artinya orang-orang dekat yang sekeliling kita. Qarabah. Kalau dalam hukum fikih waris ada istilah jul qarabah, orang yang memiliki kekerabatan, kekeluargaan. Wakila mal qarabah, apa itu qarabah? Qarabah itu sebenarnya kata saya al mawaddah, yaitu hubungan cinta kasih. Allah menghendaki adanya qarabah. Kita punya keluarga, tujuan dari adanya keluarga itu bukan kepentingan apa-apa, tapi menumbuhkan kasih sayang. Karena itu kalau kita punya saudara, jangan iri dengan saudara kita. Kita ini kan kadang-kadang punya saudara nih, saudara kita berhasil, kita bisa iri dengan saudara kita, ya enggak? Jangan. Tetaplah lembutkan jiwa kita untuk berkasih sayang kepada mereka. Mungkin sifat mereka buruk, misalnya saudara kita buruk,
jelek, tetaplah bagaimana kita tumbuhkan kehidupan kasih sayang kepada saudara kita itu. Itulah makna qarabah. Bagaimana qarabah kita dengan orang tua kita? Mungkin orang tua kita banyak salah. Bahasa Banjar pemamaian, apalagi orang tua tuh sering biasanya. Yalah, apalagi kalau sudah stroke ya lah. Oh ini sebagainya. Mungkin penyakit, marah-marah aja orang tua. Jangan kau memandang johir itu. Engkau pandang kekerabatanmu kepada mereka, bahwa mereka adalah tempatmu untuk mendapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Ridho Allah, ridho walidain, ya kan? Nah, ini persoalannya. Jadi bagaimanapun apa yang dikatakan mereka sudah tidak ada masalah. Jangan engkau jadikan kegundahan bagi hidupmu. Pasti orang tua itu ada salah menurut si anak. Pasti itu biasanya. Karena si anak beranjak dewasa, makin tua dia merasa benar. Mungkin sekarang jadi tua, orang tuanya masih sudah meninggal dunia. Jangan kau anggap dia mati, selesai masalahnya. Anggap mereka masih hidup. Tetap kita berbakti kepada orang tua kita. Ya Rasulullah, kaifa ana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana saya? Apa kata Rasulullah? Orang tua saya sudah meninggal dunia. Bagaimana saya bisa berbakti mendapatkan ridho dari orang tuaku, sedangkan mereka sudah meninggal dunia? Apa kata Rasulullah? Berbuat baiklah, birro ala ikhwanihi, kepada teman-temannya, ila suhbatihi, kepada sahabat-sahabatnya. Subhanallah. Artinya tinggalkan teks, maknanya apa? Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, tetaplah kita khidmat hati kita kepada orang tua kita. Mungkin dengan cara mendoakan saja. Tidak cukup dengan mendoakan, sambil kita memandang suhud kebaikan-kebaikan orang tua kita. Suhuti. Mungkin orang banyak tidak mengamalkan, mudah-mudahan banyak mengamalkan. Kalau kita ada waktu, misalnya, kalau ada waktu sholat lain buka nggih, termasuk datang ke kubur, termasuk. Ini yang kurang dipengerti orang, mengkodo sholat orang tua. Nah, ini penting. Dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, boleh seorang anak mengkodo sholat orang tua. Nah, kita ingat-ingat orang tua kita. Oh, abah mungkin sering waktu kepuhumaan tidak mengerjakan sholat atau kita kodokan. Jadi sebelum sembahyang Johor, kita 4 rakaat dulu niatnya usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil kiblati. Biasa kan adaan kodoan ala siapa ngaran sidin? Kodoan ala siapa? Lillahi ta'ala. Nah, nama sidin Allah sembahyang Johor kodokan sidin. Nah, bagus bener Kak. Tapi guru, orang tua ulun itu sholat terus dia. Kalau sholat aja mengkodo sholat kita yang tertinggal beberapa waktu yang silam lah. Nah, atau ibu kita kodo, enggak apa-apa, lakukan itu. Itu sangat berarti sebagai khidmat kita, mawaddah, makna mawaddah, kekerabatan. Maka yang kita tampilkan adalah kebaikan saja kepada semua orang, kerabat kita, kebaikan saja. Lupakan kejelekan mereka, lupakan segala sesuatu yang menurut kita tidak baik, lupakan. Makanya sampai kemarin kalau orang tuanya salah jangan disalahkan, biar diam saja, doakan saja. Kalau orang tuanya tidak sholat bagaimana? Jangan ditegur-tegur ya, nggak usah dinasihati orang tua, doakan saja. Kalau dia tertinggal, kodo lakukan sendiri. Kenapa? Karena ketika kita menegur orang tua, kalau orang tuanya hatinya marah dengan kita, enggan dengan kita, apa yang terjadi? Konflik yang timbul, kita justru durhaka kepada orang tua. Subhanallah. Nah, itu penting dipahami ya. Da'anka tolab ma qasima wa ma lam yuqsam fa in talabuka lamma qad qasima ta'abun wa talabuka lamma lam yuqsim maktun wa qazlanun. Ketahuilah, kata Syekh, mengapa ajaran kasih sayang ini harus kita tempuh. Karena kadang-kadang kasih sayang ini terjadi konflik dengan kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Begini, dengan kasih sayang kita menyangka mengurangi rezeki kita.
Misal kita punya saudara ya 5 orang misalnya, kita punya saudara 5 orang nih. Ada punya orang tua masih hidup, kita masing-masing bekerja. Lalu kita melihat saudara kita, ini perbuatan yang salah dulu. Ada si A, si B, si C, si D kurang memberi uang kepada orang tua misalnya. Lalu kita iri, lalu kita tidak juga memberi uang. Jangan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana kita sebanyak-banyaknya berbakti kepada orang tua. Jangan dipikirkan saudara. Biar mereka semuanya tidak berbakti, tidak ada masalah. Yang penting yang sering dikomplikakan apa? Iri, iri. Itu si anu. Di sanaku yang ini ya tidak tahu-tahu dengan orang. Tidak usah dipikirkan itu. Yang kita pikirkan adalah diri kita. Itulah arti mawadah, kasih sayang lil qarabah kepada kerabat. Karena sesungguhnya ketika engkau mengeluarkan uangmu itu, uangmu tidak berkurang, kata saya. Sebagaimana ketika kamu mendapatkan sesuatu, tidak perlu over kapasitas, harus menyikut kanan kiri, memukul orang lain. Sungguh Allah sudah menentukan kadar bagianmu dalam kehidupan ini. Lama qasima aw lam yuksam. Bila engkau ditetapkan Allah tidak mendapatkan sesuatu itu, engkau bersikeras untuk mendapatkannya, selama-lamanya pun engkau tidak akan pernah mendapatkannya, kata saya. Sungguh tuntutanmu, harapanmu justru dengan perbuatan itu menjadikan engkau hina sehina-hinanya. Walihaja qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkataan Nabi. Min jumlatil uqubatillahi ta'ala li abdihi. Nabi batuk 4 julun batik ya. Dari keadaan ukubatillah, siksa-siksa Allah kepada hambanya di dunia ini, li abdihi talabu malam yuksam lahu, ialah mencari, mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan Allah kepada dirinya. Itu adalah siksaan Allah, kata Nabi. Pahamlah? Ada kalau orang berikhtiar habis-habisan, mencang-mencang, ujung-ujungnya gagal, nggak dapat apa-apa juga, yalah. Sia-sia enggak? Bila itu terus berulang-ulang tidak mengerti juga, itu sebenarnya bukti Allah menyiksa dirinya dengan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia berulang-ulang. Yalah. Nah, pian umur berapa sudah? Nah, Pak Johan 50, 60 yalah. Bihmat macam-macam lah. Tambahi lagi pekerjaan pian, kakak ini aja hidup pian. Yalah. Kenapa? Ya itulah. Kalau kita berlebih-lebihan, makanya kita harus insting, inspirasi kejiwaan, menggunakan hati nurani. Wih, ada kita bisnis kemana bisnis? Ke pedalaman Kaltim sana. Nang diajak bisnisnya umur 60 tahun sudah. Hah? Mau apa lagi? Ke pedalaman sana, sakit pedin kayak Habibnya nah. Palui datang. Bib, kita bisnis Bib ke pedalaman Kaltim ya, Bib. Nasib Bib lah. Nah, habis-habis waktu dan kesempatan. Maka belajarlah memahami apa yang dikadarkan Allah kepada kita, rezeki apa yang diberikan Allah kepada diri kita. Jangan iri kepada orang lain, jangan memperhatikan orang lain. Perhatikan Allah memberikan apa kepada diri kita. Sebagian Allah memperlihatkan kepada kita, orang-orang kaya memang ada jalan Allah berikan kepada mereka kekayaan. Yalah, ada orang kaya setelah diteliti ternyata ayahnya orang kaya, pantaslah anaknya jadi. Bukankah itu pemberian Allah memberikan kepada mereka? Ya nah, kadang-kadang diperlihatkan Allah, ketemu dia keadaan tertentu. Waktu itu musim orang pakai baju batik. Kebetulan dia pengrajin batik. Dari dulu banyak orang pengrajin batik tidak ada kaya-kaya, tapi pada saat dia berusaha sebagai pengrajin batik, waktu itu sedang apa istilahnya kalau trending tuh apa tak? Sedang trending, sedang populer, ya kah? Baju batik. Kaya dia. Di Surabaya pedagang pemadam kebakaran alat-alat kebakaran tidak begitu laku, tidak begitu kaya. Di Banjar ada pedagang pemadam kebakaran alat-alat kebakaran laku keras. Kenapa?
musim. Waktu itu musim, atau di Banjarmasin memang suka orang beli alat-alat pemadam kebakaran. Yalah, coba kalau ada kebakaran, rumahnya sebuah aja kebakaran 2 buah, pemadamnya sampai kemana? Sampai 50-40 ya lah. No, luar biasa kan? Maka kayalah siapa? Nang penjual alat-alat kebakaran, pemadam kebakaran. Siapa yang menjadikan situasi itu? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan fasilitas kekayaan itu kepada kita sehingga kita menjadi kaya. Coba pian, sebagai pengusaha misalnya usahanya kue apalah, kue pie lah, ya kah? Susah kaya kan? Karena orang Banjar tidak semua kue pie yang suka, ya enggak? Atau apam berabai? Nah, ya kah? Ayo, ya kah? Nah, kenapa? Ketika Allah memfasilitasimu dengan usaha kue pie atau apam Banjar hanya sekedar untuk makan sehari-hari, bukan untuk kekayaan yang berlipat-lipat. Subhanallah. Ini cara melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya gulam, istadalu bisana'atillahi azza wa jalla alaihi tafakkaru fi sana'ah wa qad wasalta ila sani. Jika engkau ingin sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, carilah petunjuk. Istadalu bisana'atillah, tentang apa saja yang diproduksi Allah dalam kehidupan ini, apa saja yang diperbuat Allah dalam kehidupan ini. Tafakkaru fi sana'ah, perhatikan, renungkan tentang perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan ini. Waqad wasalta ilallahi, engkau akan sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ma'rifatullah. Jadi di bagian ini saya mengajarkan kepada kita ma'rifatullah itu melihat asar af'al Allah, melihat bekas-bekas perbuatan Allah. Kalau sampean melihat gunung, itu siapa yang bikin gunung itu? Allah lah. Yakin Allah. Karena manusia tidak ada yang bisa bikin gunung, Bib. Ya, Bib. Pernahkah terpikirkan istri bapak di rumah itu siapa yang bikin? Ayah ibunya kah yang bikin atau Allah yang bikin? Allah. Nah, kita tahu itu sudah tuh Allah. Rumah yang kita tempat tinggali, siapa yang bikin? Pasti kita biasa menjawab adalah tukang. Ya Kak? Tapi belajar orang ma'rifatullah, belajar memperhatikan. Betul, johirnya tukang, tapi Allah yang menghendaki terjadinya adanya rumah itu. Kebetulan rumahnya indah, nyaman, terasa. Si tukang tidak boleh berkata, siapa dulu tukangnya hebat, kalau tukangnya tidak. Bukan tukang yang hebat sebenarnya, tapi Allah memberikan kemampuan, situasi dan kondisinya kepada dirinya sehingga mengakibatkan rumah yang kita tempati itu nyaman dan indah. Nah, ini namanya asar af'al Allah. Asar artinya adalah bekas-bekas perbuatan Allah yang ada dalam kehidupan. Nah, inilah ma'rifatullah kita melihat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ini asik melihat Allah. Jadi kita mata kita saja ketika mulai bergerak membuka mata, kita sudah zikrullah. Kita sudah mengingat Allah. Biasa kita kan dalam dunia pembelajaran di mana saja, zikir itu dimulai dengan menggerakkan hati kita. Allah. Itulah gurulah. Nah, ternyata zikir bisa digerakkan melewati mata pandangan kita, sehingga akhirnya terbayanglah, per detiklah zikir ketika itu dapat kita lakukan karena melihat Allah. Melihat ini pian rokok, iyalah. Tapi kalau sudah belajar asar Allah, yang dilihat siapa? Allah Subhanahu, yaitu as-sani, Allah yang menciptakan segala hal di balik ciptaan perbuatan manusia. Nah, itu yang wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah, wallahu khalaqa, yang menciptakan dirimu, wa ma ta'lamun, dan apa yang kamu perbuat. Nah, itu membuktikan, itu memahaminya. Jadi supaya jangan salah pemahaman terhadap Pak. Subhanallah. Bila ini paham kalian sudah menggenggam dunia dan akhirat.
La dunya lal akhirah illahu. Tidak ada lagi dunia, tidak ada akhirat. Semua itu hanya menunjukkan satu hal saja, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dimaknai dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijabah wasarair tamimu ma fid dhamair waftahu babas sahaba ya Rasul